Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsari Coktaviani dari kelompok 7 dari kelas Biologi A 2021 mata kuliah Biologi Umum, dan teman saya. Dan saya, Safira Salsabila, dengan NIM 13086211005. Kami akan menjelaskan tentang unit 3 yaitu genetika. Untuk saya, Salsa sendiri bab 13 meiosis dan siklus hidup seksual, dan teman saya Safira akan menjelaskan tentang bab 14 mendel dan gagasan tentang 13.1. Keturunan memperoleh gen dari orang tua melalui warisan kromosom. Warisan sifat pada gen. Warisan sifat-sifat herediter memiliki basis molekuler pada replikasi DNA secara tepat yang menghasilkan salinan-salinan gen-gen yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Pada hewan dan tumbuhan, sel-sel reproduksi yang disebut gamet. Lokasi spesifik suatu gen pada suatu kromosom disebut lokus. Dari kata lain yang berarti jam 4 atau loci dari gen tersebut. Ini terdapat hewan hidra dan tanaman redwood. Hewan hidra berproduksi melalui petunasan. Tunas akan teralokasi dari sel-sel yang membelah secara mitosis, berkembang menjadi hidra kecil dan memisahkan diri dari induknya. Sedangkan pohon redwood memiliki lingkaran redwood, yang lingkaran itu tumbuh dari satu pohon induk yang bonggolnya ada di tengah lingkaran. Pembandingan reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual yaitu individu tunggal merupakan satu-satunya induk dan meneruskan salinan semua gennya kepada keturunannya. Individu yang bereproduksi secara aseksual menghasilkan klon sekelompok individu yang identik secara genetik. Sedangkan reproduksi seksual itu dua induk menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi gen-gen yang unik yang diwarisi dari keturunan orang tuanya. Berlawanan dengan klona, keturunan reproduksi seksual berbeda secara genetik dari saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Di sini terdapat gambar pembanding reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Seperti yang pada dijelaskan tadi, aseksual berasal dari satu induk, sedangkan seksual berasal dari dua induk. 13.2. Fertilisasi dan meiosis silih berganti dalam siklus seksual. Siklus hidup atau life cycle adalah urutan generasi ke generasi dari tahap sejarah reproduksi organisme, mulai pembuahan sampai menghasilkan keturunannya sendiri. Set kromosom dalam sel manusia. Setiap sel somatik atau somatic cell, sel apapun selain yang terlibat dalam pembentukan gamet mengandung 46 kromosom tampilan. Susunan yang dihasilkan setiap karotip disebut karotip. Kedua kromosom yang menyusun satu pasangan memiliki kesamaan panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan. Keduanya disebut kromosom homolog. Di sini terdapat gambar sel yang berjumlah diploid atau 6. Digambarkan di sini setelah replikasi, kondensasi kromosom masing-masing dari ke-6 kromosom terreplikasi terdiri atas 2 kromatis saudara yang berasosiasi longgar sepanjang lengan. Setiap pasangan homolog terdiri atas satu kromosom dari set maternal merah dan satu set maternal biru. Pada contoh ini, setiap set terdiri atas 3 kromosom. Kromatid-kromatid non-saudara merupakan 2 kromatid dalam sepasang kromosom homolog yang bukan merupakan kromatid saudara. Yang ini 2 kromatid saudara dan 1 kromatid yang sudah terreplikasi. Yang ini, yang pendek ini 2 kromatid non-saudara dalam pasangan homolog. Ini pasangan kromosom homolog satu dari setiap set. Kan ada 2 set. Terus yang ini itu sentromer yang tengah-tengah ini. Perempuan memiliki sepasang kromosom X homolog atau XX, namun laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY. Karena menentukan jenis kelamin seseorang, kromosom X dan Y disebut kromosom seks atau seks kromosom. Kromosom-kromosom yang lainnya disebut dengan autosom. Ini terdapat gambar pria dan wanita. Pada kromosom yang ke-23, kalau pria itu X dan Y, sedangkan wanita pada kromosom ke-23 yaitu lambangnya X dan X. Sedangkan kromosom 1 sampai kromosom 22 pria dan wanita sama, itu disebut dengan autosom. Sel somatik, gamet, sperma, dan sel telur mengandung satu set kromosom. Sel-sel ini disebut sel haploid dan masing-masing memiliki jumlah haploid kromosom N.
Untuk manusia, jumlah haploid adalah 23, yaitu N sama dengan 23. Kromosom terdiri dari 22 autosom ditambah 1 kromosom seks tunggal. Di sini terdapat bagian-bagian dari kromosom. Nomor 1 itu, ini disebut kromatid. Sedangkan nomor 2 yang di tengah-tengah ini yaitu sentromer. Sedangkan nomor 3 ini disebut lengan pendek yang di bawah. Sedangkan yang 4 ini disebut lengan panjang. Tinggi dari bagian kromosom itu yaitu 0,2 sampai 20 mikrometer. Perilaku sel kromosom dalam siklus hidup manusia. Penyatuan gamet ini memuncak pada penyatuan nukleus kedua sel disebut pembuahan atau fertilisasi. Satu-satunya jenis sel pada tubuh manusia yang tidak dihasilkan melalui mitosis adalah gamet yang berkembang dari sel-sel khusus yang disebut sel nukleus atau germ cell dalam gonad ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki. Di sini disajikan gambar seorang wanita dan seorang pria. Seorang wanita memiliki ovarium, sedangkan pria memiliki testis. Terjadilah proses meiosis, yaitu sperma memiliki gamet haploid atau N, sedangkan sel telur memiliki gamet haploid atau N. Terjadilah fertilisasi, terbentuk zigot yang bersifat diploid atau 2M. Zigot berkembang dan terjadi mitosis, maka akan terbentuklah manusia atau manusia dewasa, yaitu diploid multiselular 2M. Selanjutnya, pada fertilisasi berikutnya, kedua gamet menyatu. Kromosom jumlah normalnya 46 akan mengganti menjadi 92, dan setiap generasi berikutnya akan menggandakan lagi jumlah kromosom tersebut. Organisme yang reproduksi secara seksual, gamet dihasilkan melalui tipe pembelahan sel termodifikasi yang disebut meiosis. Pada hewan, meiosis hanya terjadi pada ovarium atau testis. Akibatnya, setiap sperma dan sel telur manusia bersifat haploid atau N. Ragam siklus hidup seksual. Meiosis terjadi pada sel-sel nukleus selama reproduksi gamet, yang tidak lagi mengalami pembelahan sel lebih lanjut sebelum fertilisasi. Setelah fertilisasi, zigot diploid membelah melalui mitosis menghasilkan organisme multiseluler yang diploid. Tumbuhan dan beberapa spesies alga menunjukkan tipe siklus hidup kedua yang disebut pergiliran generasi. Tahap diploid multiseluler disebut sporofit. Meiosis pada sporofit menghasilkan sel-sel haploid yang disebut spora. Spora haploid tidak berfungsi dengan sel lain melainkan membelah secara mitosis menghasilkan tahap multiseluler yang disebut gametofit. Tipe siklus hidup ketiga terjadi pada sebagian besar fungi dan beberapa protista termasuk beberapa alga. Meiosis terjadi tanpa berkembangan keturunan diploid multiseluler. Meiosis tidak menghasilkan gamet melainkan sel-sel haploid yang kemudian membelah mitosis dan menghasilkan keturunan uniseluler atau organisme dewasa yang multiseluler haploid. Satu-satunya tahap diploid yang ditemukan pada spesies ini adalah zigot yang bersel tunggal. Hanya sel-sel diploid yang dapat mengalami meiosis, karena sel-sel haploid memiliki satu set kromosom. Pada gambar ini, itu 3 tipe siklus hidup seksual. Ciri umum ketiga siklus ini adalah pergiliran, meiosis, fertilisasi. Peristiwa kunci yang berkontribusi adalah variasi genetik di antara keturunan. Perbedaan ketiga siklus ini adalah pada waktu terjadinya peristiwa kunci tersebut, yaitu meiosis dan fertilisasi. Yang A yaitu pada hewan, sedangkan yang B terjadi pada tumbuhan dan beberapa alga. Yang C yaitu sebagian besar fungi dan beberapa protista. Meiosis mengurangi jumlah set kromosom dari diploid menjadi haploid. Meiosis 1 dan meiosis 2, kedua pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan, bukan 2 seperti pada mitosis. Masing-masing hanya dengan separuh jumlah kromosom sel induk. Tahap-tahap meiosis. Kedua anggota satu pasangan tunggal kromosom homolog dalam sel diploid akan direplikasi dan kemudian salinan-salinan yang terbentuk dibagikan ke 4 sel anakan haploid. Ingatlah kembali bahwa kromatid saudara adalah 2 salinan dari satu kromosom yang sambung erat di sepanjang lengan-lengannya. Sambungan ini disebut kohesi kromatid saudara. Homolog tampak mirip pada rimfosom, namun mungkin mengandung versi gen yang berbeda, disebut alel atau alelen. Homolog tidak saling membentuk sambungan kecuali saat meiosis. Perbandingan meiosis dan mitosis. Meiosis menghasilkan sel-sel yang berbeda secara genetik dari sel induk. Mitosis menghasilkan sel-sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induk dengan sel satu yang lainnya. 3 peristiwa yang hanya terjadi pada meiosis selama meiosis 1, itu A. Sinapsis dan pindah silang. Proses ini disebut sinapsis
Penataan ulang genetik antara kromatid non-saudara dikenal sebagai pindah silang atau crossing over, sedikit pemisah namun tetap terhubung setidaknya pada satu daerah yang berbentuk X yang disebut kias mata. Kias mata tampak seperti panjang karena kohesi kromatid saudara masih tetap menyambung kedua kromatid saudara awal. Ini ada gambar umum meiosis. Gambaran meiosis mengurangi jumlah kromosom setelah kromosom bereplikasi dan sel diploid membelah 2 kali menghasilkan 4 sel anakan haploid. Gambaran umum ini menelusuri sepasang kromosom homolog saja. Pembelahan meiosis sel hewan. Meiosis 1 memisahkan kromosom homolog. Terjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis. Pada profase 1 terjadinya kromosom mulai berkondensasi dan homolog berpasangan di sepanjang lengannya berjejer gen demi gen. Pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara telah selesai saat homolog berada dalam sinapsis, tergabung erat oleh protein di sepanjang lengan sebelum tahap pada gambar. Sinapsis terakhir di pertengahan profase dan kromosom-kromosom setiap pasangan sedikit bergerak memisah seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Setiap pasangan homolog memisahkan satu atau lebih kias mata. Tempat terjadinya pindah silang dan kedua homolog masih tersambung akibat kohesi di antara kromatid saudara. Metafase 1 terjadinya pasangan kromosom homolog ini tersusun pada lempeng metafase dengan satu kromosom pada setiap pasangan yang menghadap ke kutub yang berbeda. Kedua kromatid dari satu homolog melekat pada mikrotubulus kinetochore dan salah satu kutub kromatid homolog yang satu lagi melekat pada mikrotubulus dari kutub yang berseberangan. Pada anafase 1, terjadinya penguraian protein-protein yang menyebabkan kohesi kromatid saudara di sepanjang lengan-lengan kromatid. Kemungkinan homolog-homolog berpisah. Kedua homolog bergerak ke kutub-kutub yang berbeda, dipandu oleh aparatus gelondong. Kohesi kromatid saudara masih bertahan di sentromer menyebabkan kedua kromatid bergerak sebagai satu kesatuan kutub yang sama. Pada telofase, terjadinya pada awal telofase 1, setiap paruhan sel memiliki satu sel haploid lengkap dan terdiri atas kromosom tereplikasi. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Salah satu kedua kromatid mengandung bagian DNA kromatid non-saudara. Selanjutnya, meiosis 2 memisahkan kromatid saudara. Terjadinya 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Pada profase 2, terjadinya aparatus gelondong terbentuk. Pada profase 2 akhir tidak ditunjukkan kromosom masing-masing terdiri atas 2 kromatid yang tergabung sentromer bergerak ke arah lempeng metafase. Pada metafase 2, terjadinya kromosom-kromosom berjejer di lempeng metafase seperti pada mitosis. Karena pindah silang pada meiosis 1, 2 kromatid saudara dari masing-masing kromosom tidak identik secara genetik. Kinektor kromatid saudara melekat pada mikrotubulus yang menjalur dari kutub yang berseberangan. Pada anafase 2, terjadinya kromatid terpisah karena penguraian protein-protein yang menggabungkan kromatid-kromatid saudara di sentromer. Pada telofase, terjadinya nukleus terbentuk, kromosom mulai terurai, dan sitokinesis terjadi. Pembelahan meiosis 1 sel induk menghasilkan 4 sel anakan, masing-masing dengan 1 set haploid. Dengan 1 set haploid kromosom tak tereplikasi. Masing-masing dari keempat sel anakan berbeda secara genetik, dan sel-sel anakan lain juga dari sel indukan. Selanjutnya, ini adalah gambar pembanding antara mitosis dan meiosis dalam sel diploid. Mitosis terjadinya profase, metafase, anafase, telofase. Ini merupakan sel anakan dari mitosis. Sedangkan meiosis terjadinya meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Ini merupakan sel anakan hasil meiosis 2. Pada mitosis,
terjadinya replikasi DNA terjadi saat interfase sebelum mitosis mulai. Jumlah pembelahan satu kali mencakup profase, metafase, anafase, dan telofase. Sinapsis dari kromosom homolog tidak terjadi. Jumlah sel anakan dan komponsi genetik dua masing-masing terdapat diploid dan identik secara genetik dengan sel induk. Peran dalam tubuh hewan memungkinkan dewasa multiseluler bertumbuh berkembang dari zigot menghasilkan sel-sel pertumbuhan, perbaikan, dan pada beberapa spesies reproduksi aseksual. Sedangkan pada meiosis, replikasi DNA-nya terjadi saat interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Sedangkan jumlah pembelahannya dua kali masing-masing mencakup profase, metafase, anafase, dan telofase. Sinapsis dari kromosom homolog terjadi saat profase 1. Pasangan kromosom homolog digabungkan oleh kiasmata dan kohesi kromatid saudaranya. Jumlah sel anakan dan komposisi genetik 4. Masing-masing haploid mengandung separuh sel kromosom sel induk berbeda secara genetik sel induk dan satu sama lainnya. Peran dalam tubuh hewan menghasilkan gamet mengurangi jumlah kromosom terjadinya separuh menyebabkan variabilitas genetik dari gamet. 13.4. Variasi genetik yang dihasilkan dalam siklus hidup seksual berkontribusi dalam evolusi. Asal-muasal variasi genetik pada keturunan. 1. Pemilihan bebas pada kromosom. Salah satu aspek reproduksi seksual yang menghasilkan variasi genetik adalah orientasi ajak pasangan kromosom homolog pada metafase meiosis 1. Pada metafase 1, pasangan homolog masing-masing terdiri atas kromosom maternal dan satu kromosom paternal berada di lempeng metafase. Berikut merupakan foto pemilihan bebas kromosom homolog dalam meiosis. Ini adalah kemungkinan 1, yang sebelah kanan adalah kemungkinan 2. Dua susunan kromosom yang sama-sama mungkin pada metafase. Ini terjadinya metafase 2, dan yang paling bawah terjadinya sel anakan. Kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, dan kombinasi 4. Pindah silang. Pindah silang menghasilkan kromosom rekombinan, kromosom individual yang mengandung gen DNA yang berasal dari kedua orang tua. Meiosis pada manusia rata-rata terjadi 1-3 peristiwa pindah silang berpasangan kromosom tergantung pada ukuran kromosom dan posisi sentromernya. Pindah silang dimulai saat awal pada profase 1 ketika kromosom-kromosom homolog berpasangan longgar di sepanjang strukturnya. Pindah silang menghasilkan kromosom dengan kombinasi alel maternal dan paternal yang baik. Selanjutnya, ini merupakan gambar hasil pindah silang selama meiosis. Ini terjadi pertama profase 1 meiosis. Kromatid non-saudara berdekatan saat sinapsis. Ini kromatid warna biru dan merah yaitu non-saudara. Pertama, pada profase 1, sinapsis dan pindah silang terjadi, kemudian homolog-homolog sedikit memisah. Kedua, kiasma dan pelekatan di antara kromatid-kromatid saudara menyatukan homolog-homolog bergerak dari kelempeng metafase 1. Ini kiasma 4 pindah silang. Ini sentromer yang di tengah-tengah ini. Ini lebih jelasnya di sini. Sekarang anafase 1. Itu ketiga, penguraian protein yang menahan lengan-lengan kromatid saudara tetap berdekatan memungkinkan homolog-homolog dengan kromatid rekombinan memisah. Ini adalah proses anafase 1. Yang ini menjadi 2 ini. Itu anafase 2. Setelah itu, ini adalah hasil sel anakannya nih. Ini dengan ini hasil sel anakan, ini adalah kromosom rekombinan. Fertilisasi acak. Sifat acak dari fertilisasi turut menyebabkan variasi genetik yang muncul dari meiosis. Pada manusia, setiap gamet jantan dan betina mempresentasikan satu sekitar 8,4 juta kemungkinan kombinasi kromosom akibat pemilihan bebas. Signifikan evolusioner dari variasi genetik dalam populasi. Kombinasi alel yang berbeda mungkin bekerja lebih baik daripada kombinasi yang dahulu mendominasi. Mutasi merupakan sumber asal dari alel yang berbeda, yang kemudian dicampur dan berpasangan selama meiosis.
Lalu kita masuk ke dalam bab 14, yaitu Mendel dan gagasan tentang gen. Lalu kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu Mendel menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi dua hukum pewarisan sifat. Mendel menemukan prinsip-prinsip dasar tentang pewarisan sifat dengan cara membiarkan ercis kebun dalam percobaan-percobaan yang dirancang secara berhati-hati. Nah, alasan Mendel menggunakan biji ercis untuk percobaannya yaitu yang pertama, mudah disilangkan, yang kedua, cepat menghasilkan biji, yang ketiga, dalam satu tanaman menghasilkan banyak biji, dan yang terakhir, memiliki variasi sifat yang berbeda seperti warna biji, bentuk biji, panjang batang, dan letak bunga. Lalu di sini ada contoh metode penyilangan biji ercis yang dilakukan oleh Mendel. Nah, dengan menyilangkan dua varietas galur murni suatu organisme, ilmuwan dapat mempelajari pola-pola pewarisan sifat. Nah, untuk cara menyilangkan tanaman tersebut, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, potong dan buang stamen dari bunga ungu. Yang kedua, transfer polen yang mengandung sperma dari stamen bunga putih ke karpel yang mengandung sel telur bunga ungu. Yang ketiga, karpel yang sudah diserbuki nantinya akan matang menjadi polong. Dan yang terakhir, tanam biji polong yang sudah matang tersebut. Nah, hasil dari penyilangan tersebut adalah semua hybrid generasi pertama memiliki bunga ungu. Lalu kita masuk ke dalam hukum segregasi. Kita contohkan jika individu D besar dan D kecil yang menghasilkan gamet D besar dan gamet D kecil, akan terlihat bahwa gen D besar dan gen D kecil akan dipisahkan atau disegregasi ke dalam gamet-gamet yang terbentuk tersebut. Nah, prinsip tersebut dikenal sebagai hukum segregasi. Hukum segregasi ini biasa disebut juga dengan hukum pertama Mendel. Jadi, dapat kita simpulkan, hukum segregasi adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dalam hukum ini, jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Lalu di sini ada model Mendel. Mendel mengembangkan suatu model untuk menjelaskan pola pewarisan sifat 3:1 yang secara konsisten muncul pada keturunan F. Pada percobaannya dengan ercis, ia mendeskripsikan 4 konsep terkait yang menyusun model ini, yaitu yang pertama, versi alternatif gen menyebabkan variasi dalam karakter yang diwarisi. Maksudnya, kita misalkan, terdapat 2 versi gen warna dalam tanaman ercis, yang satu untuk bunga ungu dan satu lagi untuk bunga putih. Maka, variasi alternatif dari suatu gen tersebut disebut dengan alel. Lalu yang kedua, untuk setiap karakter organisme mewarisi 2 alel, satu dari masing-masing induk. Sel somatik memiliki 2 salinan dari setiap kromosom, sehingga memiliki 2 alel setiap gen. Lalu yang ketiga, jika 2 alel pada suatu lokus berbeda, maka salah satunya alel dominan atau dominan alel menentukan kenampakan organisme. Yang satu lagi, alel resesif atau resesif alel tidak memiliki efek tampak pada kenampakan organisme. Lalu yang terakhir, bahwa 2 alel untuk suatu karakter terwariskan bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet dan akhirnya berada dalam gamet-gamet yang berbeda. Lalu ada hukum pemilahan bebas. Setiap pasangan alel atau untuk suatu gen bersegregasi secara independen ke dalam gamet terhadap pasangan alel gen-gen lain manapun. Dalam persilangan dihibrid atau individu yang heterozigot untuk 2 gen, keturunan memiliki 4 fenotipe dengan rasio 9:3, 3, dan 1. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu hukum probabilitas mengatur pewarisan sifat Mendelian. Yang pertama, aturan perkalian dan penjumlahan berlaku untuk persilangan monohibrid. Dengan bentuk biji pada tanaman ercis sebagai karakter terwariskan, genotipe tanaman F adalah R besar dan R kecil.
Setiap sel telur yang dihasilkan memiliki peluang setengah untuk mengandung alel dominan dan setengah untuk mengandung alel resesif. Probabilitas bahwa dua alel R akan terdapat pada kedua gamet saat fertilisasi didapatkan dari mengalihkan setengah probabilitas sel telur mengandung R kecil dikali dengan setengah probabilitas sperma mengandung R kecil. Dengan demikian, aturan perkalian menginformasikan kepada kita bahwa probabilitas tanaman F dengan biji keriput RR adalah 1/4. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, yaitu pada sebelah kanan ini menggambarkan segregasi alel ke sel telur. Lalu untuk sebelah kiri ini untuk segregasi sel ke sperma. Lalu subbab selanjutnya adalah pola pewarisan sifat seringkali lebih kompleks daripada yang diprediksi oleh genetika Mendelian sederhana. Di abad ke-20, ahli genetika meluaskan prinsip-prinsip Mendelian tidak hanya untuk beraneka ragam organisme, melainkan juga untuk pola-pola pewarisan sifat yang lebih kompleks daripada yang dijelaskan oleh Mendel. Mendel memilih karakter-karakter tanaman RCs yang ternyata memiliki dasar genetik yang relatif sederhana. Setiap karakter ditentukan oleh satu gen yang masing-masing hanya terdiri atas dua alel, yang satu sepenuhnya dominan, sedangkan yang satu lagi sepenuhnya resesif. Akan tetapi, kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi oleh semua karakter yang terwariskan, dan hubungan antara genotipe dan fenotipe jarang sedemikian sederhana. Lalu di sini ada meluaskan genetika Mendelian untuk gen tunggal. Yang pertama ada derajat dominansi. Alel dapat menunjukkan derajat dominansi dan keresesifan yang berbeda satu sama lain. Dalam persilangan RCs Mendel, keturunan F1 selalu terlihat seperti salah satu dari kedua varietas induk sebab salah satu alel dalam pasangan tersebut menunjukkan dominansi sempurna atau complete dominance. Akan tetapi, untuk beberapa gen, tidak satupun alel yang sepenuhnya dominan dan hibrid F1 memiliki fenotipe yang berada di antara kedua varietas induk. Fenomena ini disebut dominasi tak sempurna. Lalu yang kedua ada hubungan antara dominansi dan fenotipe. Alel tidak disebut dominan karena ia menunjukkan alel resesif. Ketika alel dominan ada bersama dengan alel resesif dalam heterozigot, kedua alel itu sebenarnya tidak berinteraksi sama sekali. Pada jalur dari genotipe ke fenotipe lah sifat dominan dan resesif akan berperan. Lalu yang ketiga ada frekuensi alel dominan. Keberadaan alel dominan akan menyebabkan beberapa kasus polidaktili. Kasus polidaktili ini merupakan suatu kondisi jika bayi terlahir dengan jari tangan atau kaki berlebih. Lalu yang keempat ada pleiotropi. Sejauh ini kita memperlakukan pewarisan sifat Mendelian seolah-olah setiap gen hanya mengaruhi satu karakter fenotipik. Akan tetapi, sebagian besar gen memiliki efek fenotipik majemuk, sifat yang disebut pleiotropi. Lalu yang terakhir ada alel majemuk. Biasanya kita berpendapat bahwa sebuah gen hanya memiliki sebuah alel saja. Kenyataannya menunjukkan bahwa sebuah gen dapat memiliki lebih dari satu alel. Lalu kita lanjut kepada meluaskan genetika Mendelian untuk dua gen atau lebih. Yang pertama ada epistasis. Dalam epistasis, suatu gen pada satu lokus mengubah ekspresi fenotipik gen pada lokus kedua. Lalu yang kedua ada pewarisan sifat poligenik. Variasi kuantitatif biasanya mengindikasikan pewarisan sifat poligenik, efek aditif dari dua gen atau lebih pada satu karakter fenotipik tunggal, atau kebalikan dari pleiotropi, yaitu satu gen memengaruhi beberapa karakter fenotipik. Lalu lanjut kepada subbab yang selanjutnya, yaitu banyak sifat manusia mengikuti pola pewarisan sifat Mendelian. Yang pertama ada analisis silsilah. Karena tidak memungkinkan untuk
memanipulasi pola perkawinan manusia, ahli genetika harus menganalisis hasil perkawinan yang telah terjadi. Mereka melakukan hal itu dengan cara mengumpulkan informasi tentang sejarah sifat tertentu dalam suatu keluarga dan menyusun informasi tersebut menjadi pohon keluarga yang mendeskripsikan sifat-sifat orang tua dan anak pada beberapa generasi. Lalu lanjut kepada kelainan yang diwariskan secara resesif. Banyak kelainan genetik diwariskan sebagai sifat resesif. Sederhana. Sebagian besar individu yang terserang resesif homozigot adalah anak-anak dari pembawa sifat yang berfenotipe normal namun bergenotipe heterozigot. Lalu selanjutnya ada kelainan yang diwariskan secara dominan. Alel dominan letal dilenyapkan dari populasi jika pengidap penyakit telah mati sebelum bereproduksi. Alel dominan non-letal dan letal yang menyerang di usia yang relatif tua diwariskan secara Mendelian. Lalu lanjut kepada kelainan multifaktorial. Banyak penyakit manusia memiliki komponen genetik maupun lingkungan dan tidak menuruti pola pewarisan sifat Mendelian sederhana. Lalu yang terakhir ada tes dan konseling genetik. Banyak rumah sakit memiliki konselor genetik yang dapat menyediakan informasi kepada para calon orang tua yang mencemaskan sejarah penyakit tertentu dalam keluarga. Dengan menggunakan sejarah keluarga, konselor genetik membantu pasangan suami istri menentukan kemungkinan anak-anaknya mengidap penyakit genetik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.